Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akan lanjut ya. Tadi kita masuk ke judul. Dari awal saya sudah jelaskan, Bu Wid sudah jelaskan kalau kuantitatif itu tujuannya adalah menguji teori. Beda dengan kualitatif. Terus apa fungsinya teori kalau di kuantitatif? Tadi saya sudah jelaskan pola pikir deduktif dan induktif. Kalau induktif itu dari khusus ke umum, deduktif dari umum ke khusus. Nah, pendekatannya bagaimana kalau deduktif? Deduktif itu pendekatannya yang pertama harus ada teori dulu, kemudian teorinya itu diuji, diukur, dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. Oke, saya skip saja. Dan kalau teori dalam kualitatif gunanya apa? Bukan berarti karena Anda mengajukan judul untuk kuanti itu tidak harus bawa teori nggak perlu ada, nggak juga. Teori itu dalam kualitatif tetap diperlukan, nanti kita masukkan di bab 2. Gunanya apa? Teori gunanya untuk menjelaskan perilaku. Jadi setelah Anda mengamati seseorang, nah, misalnya teorinya misalnya pengamatan tentang orang gila gitu kan, perilaku dan sebagainya. Nah, nanti apa yang dilakukan oleh orang gila itu Anda jelaskan dengan teori perilaku misalnya, begitu ya. Itu gunanya teori di kualitatif. Nah, sekarang coba lihat ini. Judul kuantitatif. Coba Anda lihat ini. Judul-judul di kuantitatif. Bentar. Oke, sekarang coba kita lihat judul ini. Oke, kita lihat judul ini. Dari judul ini, berapa variabelnya? Yang mana variabelnya? Mana variabel X, mana variabel Y? Coba salah satu. Gabriela Pramesa. Coba. Yang mana variabel X-nya? Variabel X-nya pengaruh komunikasi yang efektif antara suami istri. Lalu variabel Y-nya keharmonisan keluarga di Gereja Bethel Indonesia, Philadelphia, Makassar. Belum tepat. Belum tepat. Belum. Tadi variabel X-nya udah benar. Variabel Y-nya belum tepat. Indah Teresia? Variabel X-nya sudah benar. Variabel Y-nya apa? Keharmonisan Variabel Y-nya apa? terhadap keharmonisan keluarga. Tangkere, walaupun kamu kualitatif, coba Bu Wid mau tanya. Variabel X, variabel Y-nya apa? Yang variabel X-nya komunikasi yang efektif. Variabel Y-nya itu keharmonisan keluarga. Malah lebih salah lagi. Kamu. Yeheskia Wangu. Untuk X-nya pengaruh komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Kalau misalkan X-nya terhadap keharmonisan keluarga. Belum tepat. Pak Berlin. Variabel X-nya komunikasi yang efektif antara suami istri, variabel Y-nya keharmonisan keluarga. Nah, itu. Pengaruh ini bukan termasuk di judul. Tadi kan saya sampaikan, Bu Wid sampaikan. Setelah kata-kata pengaruh, ya, setelah kata-kata pengaruh, itu variabel X. Pokoknya setelah kata-kata pengaruh ini sampai dengan sebelum terhadap, ini X.
terhadapnya ini cuma penghubung aja, jadi tidak termasuk dalam variabel. Jadi variabel X-nya adalah komunikasi yang efektif antara suami istri. Itu variabel X-nya. Variabel Y-nya yang mana? Setelah kata-kata terhadap. Nih, ini kan terhadap. Terhadapnya nggak usah disebut. Jadi variabel Y-nya setelah kata ini. Jadi mulai dari sini. Keharmonisan keluarga. Sampai dengan kata-kata di. D-nya jangan disebut. Gitu ya. Jadi variabel Y itu antara terhadap sampai dengan di. Gitu. Kemudian unit analisisnya yang mana? Rahel. Unit analisisnya yang mana? Gereja. Gereja Bethel Indonesia. Kurang tepat? Gereja Bethel Indonesia Philadelphia. Oke. Ini adalah unit analisisnya. Jadi unit analisis itu setelah kata di, terus sampai sebelum kotanya, lokosnya. Lokasi itu lokos istilahnya ya, kalau biasanya Pak Rektor, lokosnya di mana? Nah, lokos itu lokasi. Yang Makassar ini adalah lokasinya. Gitu ya. Masih bingung? Oke, ini sekarang. Saya mau tanya yang lain. Elizabeth Laju. Ini variabel X-nya yang mana? Judul pertama. Variabel X-nya yang mana? Tadi saya sudah katakan variabel X itu setelah kata yang di ruangan serbaguna. Ayo, kalau mau berpendapat boleh maju. Ada yang tahu? X-nya yang mana? Kepemimpinan hamba dan komunikasi. Itu variabel X. X. Kalau Y-nya? Komitmen berjemaat. Itu X-nya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Berarti X1-nya apa? Kepemimpinan hamba. X2 komunikasi. Nah, itu ya. Jadi ini ada 2 variabel. Yang pertama adalah kepemimpinan hamba dan variabel X2-nya adalah komunikasi. Unit analisisnya yang mana? El Shaddai. Saya sampaikan tadi unit analisis itu setelah kata Gereja Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia. Shalom. ya, jadi unit analisisnya adalah Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Shalom. Ada lagi El Shaddai dan ada lagi Yerusalem Baru. Lokosnya ada 3 kotanya. Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kemarin, Bu, kalau dalam satu gereja ternyata populasinya atau orang-orangnya kan Ibu bilang minimal 70, Bu. Kalau nggak mencukupi bagaimana? Boleh di 3 kota atau dalam satu kota tapi 3 gereja dengan catatan homogen. Homogen itu maksudnya sejenis itu gimana? Mungkin gembalanya masih sama-sama Babe atau sama-sama Pak Rektor, gitu kan? Sama-sama Pak Samuel Kusuma. Nah, itu bisa. Walaupun tempatnya mungkin di sini, nah itu bisa. Tapi gembalanya sama. Kalau gembalanya beda, biasanya kalau gembalanya beda, asalkan masih dalam senior pastor bisa. Tapi kalau gembalanya beda sama sekali, nah dikhawatirkan tuh pengajarannya beda. Begitu ya. Kan sama-sama Alkitab, ya betul. Sama-sama Alkitab tapi bisa beda pengajaran, begitu loh. Itu mempengaruhi pertumbuhannya juga beda, gitu ya. Oke. Kalau ini, kalau boleh tahu berapa jumlah variabelnya? Pak Andri Chan. Berapa jumlah variabelnya ini? Dua, Bu. Pemahaman Apa?
Yang pertama pemahaman kata kudus, terus yang kedua perilaku pergaulan mahasiswa. Berkenan Kristen. itu Salah. Berkenan. 3, Bu. Pemahaman kata kudus yang pertama, terus yang X1. kedua X1 Bu ya. Yang keduanya yang berkenan, terus yang ketiga perilaku pergaulan mahasiswa Bu. yang lain? Ada yang tahu? Ada 3, Bu. Ada 3, Bu. 3 apa aja? Variabel X1-nya pemahaman kata kudus, Mm-mm. variabel X2-nya berkenan, Mm-mm. variabel Y-nya perilaku pergaulan mahasiswa Kristen. Ini saya betulin ya. Setelah kata pengaruh itu kan pasti variabel X. Ini setelah kata pengaruh ada kata pemahaman kata kudus. Nah, variabel Y-nya bukan hanya berkenan, tetapi pemahaman kata berkenan. Karena pemahaman di sini miliknya kudus dan milik berkenan, begitu ya. Tetap dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Jadi X1-nya pemahaman kata kudus dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. X2-nya pemahaman kata berkenan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Y-nya baru perilaku pergaulan mahasiswa. Mahasiswanya ini masuk ke unit analisis, mahasiswa Kristen. Gitu ya. Nah, tetapi ini bisa juga kita anggap sebagai satu variabel untuk pemahaman kata kudus dan berkenan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena ini ada dalam satu ayat, jadi Anda bisa juga ini Anda masukkan jadi satu variabel juga boleh. Tergantung preferensi dan teori Anda. Misalnya pujian penyembahan. Ada yang menganggap bahwa pujian penyembahan itu 2. Jadi pengaruh pujian dan penyembahan. Tapi ada juga yang membuat judul pengaruh pujian penyembahan. Jadi 1, boleh. Tergantung apa? Tergantung teori. Semuanya tergantung teori. Gitu ya. Nah, saya ulang lagi. Sekarang untuk lebih jelas lagi, bagaimana sih Bu caranya kalau mau mengajukan judul? Oke. Sekarang misalnya Anda mau mengajukan judul ke saya. Anda sudah punya judul. Syarat untuk mengajukan judul caranya seperti ini. Apakah saya sudah pernah share di grup? Kayaknya sudah pernah share deh di grup. Kisi-kisi untuk cara pengajuan judul. Coba dicek lagi di grup WA. Dicek lagi di grup WA. Saya sudah pernah ajarkan cara pengajuan judul. Saya cek di grup coba. Nah, ini. Coba cek di grup, ada pembuatan kisi-kisi doc. Pembuatan kisi-kisi ya. Coba semua dibuka. Cara untuk Anda mengajukan judul pada saat Anda sudah memang saatnya untuk mengajukan judul sesuai dengan ketentuan dari IKB. Misalnya, Anda punya judul ini, pengaruh khotbah terhadap kedewasaan rohani. Ini judul S3, karena S3 makanya X-nya ada 3. Ini judulnya X-nya 3. X1 pengkhotbah, X2 kelompok sel, X3 pelayanan pujian penyembahan, dan Y-nya adalah kedewasaan rohani. Saya rubah misalnya. Saya anggap ini judul S1. Saya anggap ini judul S1. Nah, misalnya judulnya seperti ini. Pengaruh pengkhotbah terhadap kedewasaan rohani. Ini ada berapa variabel? Rahel? Tadi Rahel sudah ya. Helena. Ada berapa variabel? Helena ada? Tidak ada di depan kamera. Daniel Simanulang. Ini ada berapa variabelnya? Daniel. Catat ya, yang nggak ada depan kamera ini yang tidak chat ke saya nanti laporin ke Pak Gultom ya. Pak Gultom suruh on cam. Medi, nggak ada juga.
Medi, Rio Esra. Ini Anda nggak ada di depan kamera atau Anda takut karena nggak bisa jawab? Rio Esra. Ya Bu, hadir Bu. Oke, bisa tahu ini berapa dimensi, berapa variabelnya? Masih bingung? Masih bingung ya Bu? Indra Simbolon. Sambil saya cek absen-absen. Indra Simbolon. X dan W. Matematika aja. William Aglianus. Ada 2 variabel, Bu. Variabelnya apa aja? Variabel X itu pengkhotbah dan variabel Y adalah kedewasaan rohani. Oke. Nah, kalau Anda sudah tahu variabel yang Anda ajukan ada 2, ini yang kemarin ditanya, cara ngajukan judulnya gimana, Bu, nunjukin teorinya? Setiap variabel, kalau Anda punya 2 variabel, maka Anda butuh 2 teori, 2 buku aja. Yang saya maksud 2 buku itu adalah 2 buku untuk mengajukan judul. Tetapi kalau untuk di bab 2, jangan 2 bukunya. Kalau tidak salah ketentuannya ada yang 50, ada yang 100, gitu ya, tergantung grade-nya. Nanti aturan terbarunya tanya Pak Gultom, minimalnya. Kemudian, untuk masing-masing, misalnya ini variabel X1-nya, X-nya adalah pengkhotbah. Untuk tiap variabel, Anda cari teori yang menjelaskan tentang dimensinya. Gimana sih cara cari dimensinya? Misalnya kalau pengkhotbah, Anda cari misalnya ciri-ciri pengkhotbah, atau karakter pengkhotbah yang baik, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pengkhotbah agar berkhotbah secara luar biasa atau berdampak. Pokoknya Anda cari hal-hal yang kira-kira bisa menjelaskan tentang pengkhotbah. Biasanya carinya ciri-ciri, faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian aspek-aspek yang mendukung. Nah, itu pokoknya seperti itu. Ketika Anda sudah dapat seperti ini misalnya, ini mahasiswanya dapat teorinya berbunyi kecakapan yang harus dimiliki oleh pengkhotbah. Nah, ini Anda ambil, ini loh teorinya ini ya. Ini Anda ambil teorinya, Anda cek ada berapa ini kecakapan yang dimiliki oleh pengkhotbah. 1, pengkhotbah itu dilihat dari kerohaniannya. 2, dilihat dari kesehatan tubuhnya. 3, dilihat dari kecerdasannya, ini ya, kecerdasannya. 4, dilihat dari ini, 4 dilihat dari pendidikannya. Nah, inilah yang akan disebut dengan dimensi. Jadi Anda kalau ngajukan judul ke saya, cari 1 teori tentang variabel Anda. Misalnya kalau Anda keharmonisan keluarga gitu. Cari faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga. Apa aja? Misalnya ada 5, ya sebutkan di sini ada 5. Anda buat skemanya seperti ini kalau ngajukan judul. Cara ngajukan judul. Nah, ketika Anda mengajukan judul ke saya, kemudian Anda nggak punya teori ini, nggak bisa tunjukkan di capture teori ini, lah gimana saya mau ngajukan judul? Ada mahasiswa yang memaksa saya dengan demikian. Bu, saya mau ngajukan judul ini, menurut Ibu kira-kira bisa nggak? Saya tanya, loh, Bapak bagaimana? Teorinya mana? Kalau saya nggak dikasih teori, saya nggak bisa ACC. Tapi mahasiswanya balik. Ya Ibu ACC dulu, Ibu pastikan dulu ini bisa nggak judulnya, kalau bisa baru saya cari teori. Dan saya dipaksa berulang-ulang suruh oke, tapi saya nggak dikasih teori. Dia katakan, saya diokekan dulu, baru saya cari teorinya. Lah dosennya mau teori ACC teorinya pakai apa? Dosennya disuruh meraba-raba, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kalau Anda mengajukan judul, pastikan ada teorinya. Nah, inilah untuk orang-orang yang kuantitatif biasanya menyerah di sini. Ketika Anda nggak punya judul, ketika Anda nggak punya teori yang support, hanya karena Anda nggak mampu cari, Anda menyerah. Kemudian Anda beralih ke tempat lain, misalnya penelitian mix atau penelitian mungkin kualitatif, yang mana Anda tidak tidak sesuai untuk penelitian kualitatif itu, baik secara kapasitas, mungkin mau judulnya Anda, mau partisipan Anda, itu nggak pas di situ. Akhirnya Anda nggak selesai-selesai.
Kuantitatif itu memang kendalanya cuma di satu itu aja, di awal itu aja. Ketika Anda sudah punya teori, saya pastikan jalannya lancar, tepat. Asal Anda kerjakan tiap hari cepat-cepat sebar kuesioner itu nggak sampai 3 bulan kelar. Bab 1, hari terakhir saya buktikan. Selain latar belakang ya. 1 hari jadi. Hari terakhir, atau kalau nggak besok malam, atau mungkin hari terakhir pagi, hari Kamis, saya akan kirimkan ke saudara template untuk bab 1. Anda iseng-iseng coba cari satu judul, kemudian judul Anda kita coba kerjakan bareng-bareng. Bab 1 Anda dalam semalam kita jadi untuk kuantitatif. Loh, yang kuali gimana, Bu? Itu berkat Anda. Itu berkat Anda. Karena kuali nggak bisa begitu. Tidak bisa copy-paste gitu. Kalau kuantitatif bisa. Dari 1.2 copy ke 1.3, copy ke 1.4, bisa begitu. Kan memang orang-orang kuanti kan tidak kepakaran berkata-kata, jadi formatnya udah baku, gitu ya. Tetapi kalau kualitatif nggak boleh iri, Anda dikasih oleh Tuhan kemampuan untuk mengeja kata-kata, jadi Anda mengarang indah di setiap subbabnya. Gitu, nggak boleh iri, itu udah berkatnya masing-masing. Nah, untuk kuantitatif, ini bukan berarti saya promosi kuanti ya, tidak bisa begitu. Jangan karena saya promosi kuanti, 300 orang nanti semua lari ke kuanti. Nggak begitu. Judul Anda apa? Sesuai tabel saya tadi ya. Kalau responden Anda sedikit atau sampel Anda sedikit, udah larinya ke kuali. Jangan coba-coba di kuanti. Ntar orangnya yang diteliti cuma 10 orang, tapi pakainya kuanti. Gitu ya. Nanti hari terakhir saya share di grup template-nya, dan nanti kita tinggal main klik-klik-klik. Ya. Kopas, selesai bab 1. Bahkan bisa sampai bab 2. Kecuali teori. Kecuali 2.1. Itu dalam semalam, 2 malam, final. Untuk bab 1-2. Kecuali teori dan latar belakang. Udah. Sesimpel itu orang-orang kuanti. Itu sebabnya saya ada di kuanti. Karena saya juga suka yang berlilit-lilit. Oke. Kalau sudah saya bilang tepat 1 malam, 2 malam, udah mulai cerah nih wajahnya. Dari kemarin masih bingung. Oke ya. Hari terakhir, pagi atau besok malam, saya akan share template-nya, dan kita tinggal masukkan aja di template saya, Anda tinggal. Bahkan dari template saya itu nanti Anda bisa bikin daftar pustaka, nggak usah ngetik. Udah ada sistemnya langsung. Bikin daftar pustakanya langsung dari template saya aja. Sesimpel itu. Oke, sampai di sini untuk nanti kalau pengajuan judul. Oke, sudah paham apa belum? Jadi caranya ngajukan judul seperti ini ya. Ya, sebentar Bu Surgia. Yang raise hand sebentar. Oke, tadi ada Bu Surgia raise hand. Silakan. Shalom Ibu, selamat malam. Selamat malam Bu. Dari pemaparan yang kita pelajari tadi, sebelumnya ada slide itu yang tentang dimensi itu, Bu. Boleh lihat saya tentang pengajaran kita tentang dimensi pengembalaan tadi. Share screen ya, Bu? Ya. Oke. Nanti untuk pembuatan dimensi itu bagaimana? Ada pelajaran sendiri, Bu? Nah, ini mohon maaf, Ibu. Bu Wit, saya mau bertanya tentang dimensi. Tadi ini kan pengaruh pengkhotbah terhadap kedewasaan rohani jemaat. Nah, variabel X dan Y-nya, di mana variabel X-nya itu pengkhotbah, kemudian variabel Y-nya itu kedewasaan rohani. Nah, dimensi itu di sini ada 4. Apakah ada nanti penambahan-penambahan ditemukan, ada dimensi selain daripada kerohanian, kesehatan tubuhnya, kecerdasan, pendidikan, dan lain, ada penambahan apabila kita membuka referensi buku lain, ada penambahan, itu bisa itu. Jadi Bu. begini. Terima kasih Bu Wit. Misalnya ya Bu, Ibu pakai teori tentang dimensinya pengkhotbah dari buku ini. Di buku ini kan hanya ada 4. Kalau di buku ini hanya ada 4, Ibu nggak boleh tambahkan jadi 7, nggak boleh. Oke, kalau siap, di buku ini ada 4, Ibu nggak boleh potong juga. Aduh, 4 kebanyakan. Nanti kalau 4 dimensi ini kebanyakan, nanti jadinya saya kebanyakan pertanyaan, gitu kan? Ibu potong, nggak mau 4 lah, 3, nggak boleh potong. Kalau mau ditambah boleh, dengan catatan misalnya begini.
Ibu punya dimensi dari buku ini, ternyata pengkhotbah itu cuma terdiri dari 2 kriterianya. Ibu merasa kurang. Kriteria yang 2 ini nggak menjelaskan untuk apa yang Ibu mau. Ibu ambil dari teori lain. Teori A ada 2 dimensinya. Kriteria pengkhotbah ada 2. Teori B ada 3 kriteria pengkhotbah. Ibu ambil 2 buku, jadikan 1, ambil 5, boleh. Tapi nggak boleh begini. Ini teori A 2 buku, teori B teori A 2 dimensi, teori B 3 dimensi. Ini diambil semua, ini diambil cuma 1, nggak boleh. Pokoknya nggak boleh potong teori orang. Kalau mau gabungkan 2 buku jadi 1. Gitu ya. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Oke. Terima kasih Bu Wiwit. Oke, yang lain tadi yang tanya juga siapa? Raise hand. Shalom, Bu. Iya, shalom. Apa itu? Iya. Bu Neti. Oke. Saya Bu Neti, ya. Bu, saya kembali ke dimensi tadi. Tadi kan itu ada 4, seperti yang dicontohkan sama Ibu. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya teorinya atau bukunya itu ada 2 atau lebih dengan teori yang berbeda-beda? Apakah semua yang ada di buku itu harus diambil untuk dijadikan? Maksudnya berbeda-beda gimana, Bu? Misalnya gini, Bu, di buku A tentang kerohanian, kesehatan, kecerdasan. Di buku B ternyata lain lagi dimensinya, Bu. Yang nggak sama judulnya dengan dimensi di buku A. Tuh, pasti nggak sama. Karena nggak sama itu makanya Ibu gabung. Tapi harus semuanya tentang pengkhotbah. Pengkhotbah di A kriterianya adalah misalnya pintar dan sehat gitu. Ciri-ciri di buku B, ciri-ciri pengkhotbah adalah misalnya seorang teolog dan humble gitu. Gabungkan yang ini apa sama apa, ini apa sama apa jadi 1. Justru kalau sama, yang ngapain diambil salah satu aja. Memang karena berbeda supaya saling melengkapi. Gitu. Misalnya kepemimpinan ya, misalnya kepemimpinan seorang pemimpin adalah teori A berkata humble dan jujur. Teori B berkata harus down to earth atau merakyat dan apa gitu. Ya gabungin aja 2 teori ini untuk melengkapi kan fungsinya. Gitu. Makasih, Bu. Ada lagi yang tanya? Sampai di sini masih bingung. Mau nanya, Bu. Iya, Bu Sabrina, silakan. Ini Bu, berarti ajukan judul, kemudian teori itu diambil dari buku-buku yang sesuai dengan judul kita ya Bu, yang kita pilih. Iya, betul. Oh iya, makasih Bu. Misalnya Ibu mau mengajukan keharmonisan keluarga, Ibu cari buku-buku yang tentang keharmonisan keluarga. Cari 1 aja. Untuk mengajukan judul cuma butuh 1 saya. Gitu. Butuh 1 buku aja tentang keharmonisan keluarga. Setelah itu ya udah. Kalau emang saya ACC ini. Nah, tolong ya untuk semester yang belum mengajukan judul ke saya yang mungkin tahun depan saatnya ngajukan judul di semester berikutnya. Tolong bikin judul yang menarik. Yang nggak ada di perpustakaan. Coba. Masa pertumbuhan rohani lagi. Nanti tahun depan ketemu lagi pertumbuhan rohani. Dari tahun 2012 saya sampai tahun 2021, 12 sampai 21. Aduh, pertumbuhan rohani. Agak kreatif. Gitu ya. Oke, tadi yang raise hand lagi siapa? Boleh tanya, Bu? Iya, Bu Ayu. Iya. Saya mau menanyakan, kan rencananya saya mau ngambil dengan penelitian kualitatif, Bu. Terus kan otomatis saya mengajukan beberapa beberapa orang informasi yang saya dapatkan dari beberapa orang lewat pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya. Jadi, nah apakah akan bisa ditambahkan dengan buku yang ini nggak mendukung nggak Bu? Setelah saya dapat jawaban dari wawancara saya kumpulkan beberapa narasumber untuk saya wawancarai yang mendukung untuk penelitian tersebut, itu ditambah dengan buku-buku nggak Bu untuk yang melengkapi Bu? Baik kuanti maupun kuali tetap butuh buku karena bab 2 kita itu adalah landasan teori. Jadi tetap bab 2 itu baik kuanti maupun kuali itu landasan teori itu di bab 2. Bedanya adalah ketika mengajukan judul mutlak kalau
Kalau kuantitatif harus tunjukkan teori ke saya seperti yang saya tunjukkan tadi. Tapi ketika mengajukan judul untuk kualitatif tidak perlu bawa teori, nggak apa-apa. Hanya Pak, saya punya idenya begini Pak, saya ingin meneliti ini, selesai. Itu kualitatif. Paling nanti yang di redaksionalnya aja yang diperbaiki, kata-kata atau kalimatnya aja yang diperbaiki. Itu kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif mutlak harus ada judul. Kan tujuan kuanti adalah menguji teori. Gitu. Gitu ya. Jadi tidak harus ada buku ya Bu kalau di kualitatif ya Bu ya. Tapi berdasarkan teorinya, maksudnya buku-buku penunjangnya, tetapi lebih ke apa namanya wawancara ya Bu ya, langsung ya. Bu, saya katakan lagi tetap harus ada buku untuk bab 2. Bab 2 kita itu isinya adalah landasan teori Bu. Sebentar, saya bukakan ya Bu. Sebentar Bu, saya carikan dulu. Coba dilihat semua di sini. Oke, kita lihat semua ya. Daftar isinya sama. Baik kuanti maupun kuali sama, Bu. Ini ya, coba dilihat. Bab 1 pendahuluan. Bab 2 landasan teori. Kuanti kuali sama. Bab 2 isinya apa tadi, Bu? Tadi Bu yang tanya saya, Bu siapa tadi? Bu Ayu. Ayu. Bab 2 isinya apa ini, Bu? Bisa dilihat Bu Ayu? Kerangka berpikir dan hipotesis. Bukan, bab 2 Bu, atasnya. Bab 2 isinya apa, Bu? Bab 2. Landasan teori. Landasan teori, Bu. Oke, bab 2 landasan teori. Jadi perlu nggak, Bu, teori untuk kualitatif? Perlu, Bu. Perlu. Yang nggak perlu adalah ketika mengajukan judul saja, Bu. Itu ya, Bu, ya? Baik, Bu. Oke, yang lain? Bu, Salam, Bu. Salam, Bu. Bu, setelah kita misalnya mengajukan judul, untuk mendukung teori itu kan diambil dari satu buku misalnya. Nah, di samping itu bisa nggak kita, Bu, mengambil yang sesuai dengan judul kita itu, misalnya mengambil dari Google atau internet, Bu? Ini berbicara untuk apa ini? Pengajuan judul atau untuk bikin skripsi? Iya, untuk selanjutnya membuat skripsi. Kalau untuk di bab 2, karena judul bab 2 itu adalah landasan teori, nggak bisa. Harus di Google. Harus dari bukunya ya, Bu? Kalau Ibu mau ambil dari Google boleh, tapi itu nanti masuknya bab 1. Oh, di situ. Untuk ya latar belakang aja. Oke, makasih, Bu. Ya. Harapan. Bu, mau bertanya, Kak, dimensinya itu harus dari teori. Apakah tidak bisa diambil dari ayat Alkitab yang kita ajukan gitu? Nggak bisa. Alkitab memang kita masukkan daftar pustaka, tapi kalau Anda mau pakai dari Alkitab, cari coba buku eksegese atau buku eksposisi tentang itu. Misalnya Anda cari dari Matius ya, cari buku eksposisi kitab Matius kan ada. Ya. Nah, ambil dari situ, dari buku itu bisa. Kalau dari Alkitab aja nggak bisa. Alkitab bisa kita masukkan ayatnya, tapi ketika Anda menyusun dimensi tidak bisa dari Alkitab. Dari buku ya. Oh gitu ya, Bu. Tak pikir tadi bisa dari Alkitab untuk dimensinya sekalian indikatornya gitu. Enggak. Berarti
boleh nanya lagi ya, Bu? Apakah nanti untuk untuk membawa dia contohnya skripsi, membawa skripsi itu ke apa? Tidak untuk memiliki makna yang teologis, apakah nggak lari kah? Gitu maknanya gitu. Ya kalau kita mengambilnya berdasarkan pada teori atau buku-buku yang sebagai pendukung. Nah, Anda ngambilnya misalnya ya, Anda ngambilnya kepemimpinan gitu berdasarkan kitab Matius gitu. Maaf ya, misalnya kepemimpinan Musa gitu ya. Anda misalnya judulnya pengaruh kepemimpinan Musa. Musa di kitab apa? Ya Anda cari buku eksposisi kitab itu. Gitu ya. Kan ada buku eksposisi-eksposisi itu. Ada, Bu. Ada kok, banyak itu bukunya. Misalnya Anda mau cari kepemimpinan Musa, itu banyak buku-buku tentang kepemimpinan Musa, nggak usah buku eksposisi, leadership. Nanti di dalamnya ada leadership secara teologis, ada Musa, ada Yusuf, ada macam-macam, ada Harun, banyak itu bukunya. Nggak mungkin lari, karena buku-buku teologi itu udah banyak. Misalnya apa sih topiknya yang mau diambil kok sampai takut lari-lari kemana-mana? Saya juga baru istilahnya nanya terlebih dahulu, saya juga baru masuk semester 1 S2 gitu. Oh, Jadi masih belum nggak mungkin mempersiapkan lari. diri. Selagi Anda ambilnya dari buku-buku Kristen nggak mungkin lari, karena ada kajiannya itu ada ayat-ayatnya, nggak mungkin lari. Ambilnya dari buku Kristen pasti nggak lari. Itu semua berlaku ya, Bu, untuk kalau tadi kuantitatif harus mengajukan judul dengan memberikan teori, sedangkan kualitatif nggak perlu ya? Nggak, tapi nanti masuk kecuali di bab 2. 2-nya. Iya. Oke, Bu. Ya, saya mengerti. Terima Oke, kasih, Bu. silakan Bu Ayu yang satunya. Ya, Shalom Bu. Ya, shalom. Tadi kan berbicara dimensi, saya masih kurang paham Bu. Cuman saya ada gambaran, contohnya nih Bu, pengaruh pendidikan agama Kristen dan persekutuan doa terhadap pertumbuhan iman siswa SMP dan SMA di sekolah negeri di Balikpapan. Maksudnya kan yang mau dibahas ini kan di sekolah negeri ini kan cenderung heterogen ya Bu. Nah, bagaimana pengaruh dari pendidikan agama Kristen itu juga persekutuan doanya itu Bu. Jadi dimensinya seperti apa kalau begitu Bu? Nah, kalau judulmu pengaruh pendidikan agama Kristen dan persekutuan doa, Bu Wit mau tanya dulu nih, apa variabel X-nya? Pendidikan agama Kristen 1, X1, persekutuan doanya X2. Oke, kalau untuk persekutuan doa, bisa cari teori di buku tentang misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi persekutuan doa yang ciri-ciri persekutuan doa yang bertumbuh misalnya. Cari-cari seperti itu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi apa gitu, persekutuan doa misalnya begitu. Cari teori seperti itu. Nah, kalau untuk pendidikan agama Kristen, kalau Anda buat judul seperti itu saja terlalu luas. Karena apa? Pendidikan agama Kristen atau PAK itu ada banyak. PAK anak, PAK remaja, PAK dewasa, PAK gereja, PAK dalam masyarakat majemuk, PAK-nya banyak. Jadi harus spesifikkan lagi ya. Oh, berarti kalau SMP dan SMA remaja ya Bu ya jatuhnya? Mungkin PAK remaja gitu. Atau mungkin bukan PAK remajanya, tapi mungkin cari apa di dalam PAK, misalnya metode pembelajaran PAK, misalnya untuk anak-anak remaja, gimana sih caranya? Nah, bisa juga begitu. Jadi jangan PAK saja, karena sangat-sangat luas. Bisa menemukan 100 topik di PAK itu. Ya. Oke. Baik. Ibu Ayu satunya lagi? Udah tadi Bu, maaf kepencet. Oh iya. Boleh dimatikan? Yang raise hand, yang sudah nggak tanya, boleh raise hand-nya dimatikan. Ada yang mau tanya lagi? Yang lain? Yang belum pernah tanya ini? Saya Bu, kembali Bu Sabrina mau nanya. Dimensi yang dimaksud sama Ibu itu mencakup apa aja ya Bu, kalau boleh tahu? Dimensi itu Bu, ambilnya dari teori. Jadi misalnya, Ibu mau meneliti tentang pola asuh gitu ya. Ibu cari tuh teori pola asuh, macam-macam pola asuh misalnya. Kan ada macam-macam tuh, misalnya pola asuh tuh ada diktator, ada apa misalnya.
Nah, ketika bukunya itu menunjukkan pola asuh itu macam-macamnya apa aja, ada 5 misalnya. 5 itu disebut dimensi, Bu. Gitu. Itu namanya dimensi ya, Bu. Gitu. Ada yang masih bingung tentang dimensi, nanti ada topik tertentu itu tentang dimensi sebetulnya. Mudah-mudahan waktunya cukup dalam 8 pertemuan dan 8 sesi. Oke, yang lain? Nanti kalau masih bingung, kita akan ada workshop untuk bab 1, workshop bab 2, workshop bab 3 sebelum kita ujian untuk yang sudah saatnya pengajuan judul dan untuk saatnya ujian untuk tahun depan. Pak Rudi, Ibu Joyce, present, silakan. Bu, untuk ini tadi kan ada judul kualitatif mengenai apa? Mentari di ufuk timur, terus studi analisis penginjalan di mana gitu, Bu. Nah, itu variabelnya kalau ada mentari di ufuk timur itu variabelnya gimana, Bu ya? Enggak, itu bukan variabel. Jadi hanya Jadi kalau untuk orang-orang kualitatif tidak ada istilah variabel biasanya. Kalau di IKB kita istilahkan fokus penelitian, Pak. Nah, masalah apakah fokusnya itu terpampang jelas di judul itu orang kualitatif itu nggak harus begitu, Pak. Misalnya Bapak mau meneliti misi gitu ya. Bapak walaupun menelitinya misi, Bapak tulis judulnya Mentari di Ufuk Timur pun nggak apa-apa. Kalau orang kuali itu suka-suka, Pak. Orang kuali itu hatinya kemana, mulut kemana, pikiran kemana. Itu kalau menurut saya, Pak. Gitu, Pak. Jadi bisa dipahami, Pak? Kalau orang kuali tidak ada istilah variabel. Istilahnya namanya fokus penelitian atau apa yang diteliti gitu, Pak. Misalnya Bapak yang tadi saya katakan mau meneliti misi pun judulnya habis gelap terbitlah terang ya nggak apa salah. Orang-orang kuali itu orang-orang yang saya pikir ini ya kemampuan berpikirnya beyond out of imagination saya gitu. Ada yang lain? Ibu Neti mau tanya lagi. Iya, Bu. Shalom, Bu. Bu, saya mau tanya sebenarnya dengan judul. Di kepala saya sebenarnya sudah ada judul meskipun saya baru semester 5, Bu. Kalau selama ini saya jurusan 4, Bu. Kalau selama ini kan lebih banyak mahasiswa meneliti soal siswa. Saya sebenarnya punya rencana untuk menelitinya guru. Tapi dari penjelasan ini saya terbentur di variabel, Bu. Terbentur di apa namanya? Apa jumlahnya itu, Bu? Karena guru kan otomatis kalau di satu sekolah kan sedikit, sementara kan ibu Boleh tahu, Bu, butuhnya apa yang 70. akan Ibu teliti topiknya? Sebenarnya saya ingin teliti ini di rencana saya, Bu, yang belum saya mantapkan. Saya ingin meneliti tentang kesejahteraan guru, Bu. Kesejahteraan guru, cuman ya dari penjelasan Ibu ini saya terbentur di situ, Bu. Mohon maaf, ini saya seperti curhat ke Ibu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana gitu? Saya terbentur di jumlah karena saya pikir misalnya saya ke satu sekolah, gurunya pasti cuma sedikit. Sementara kalau saya ambil kuanti, ada beberapa perlu sekolah yang dalam banyak. satu wilayah. Oh, oke. Gitu ya. Bisa seperti itu ya, Bu ya? Bisa, seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi dalam satu wilayah. Satu wilayah ya. Tapi untuk mengambilnya nanti mesti koordinasi lagi dengan pembimbing ya, Bu ya. Tidak asal comot begitu, maksudnya ada kriteria ketentuannya. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bisa lanjut lagi ya. Oke. Tadi saya sudah sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dipahami atau ada yang masih belum paham. Nah, apa sih gunanya? Gitu. Apa sih gunanya kalau orang-orang kuanti? Kenapa kalau ngajukan judul harus pakai seperti ini teori? Fungsinya adalah nanti Anda bikin kuesionernya itu nggak ngawur gitu loh. Ya, Anda bikin kuesionernya tidak ngawur. Nanti akan saya ajarkan kriteria membuat kalimat dalam kuesioner yang bagus itu bagaimana. Nanti saya ajarkan. Nah, dari teori yang ada ini, tadi kan saya sampaikan bahwa dalam buku ini ditulis bahwa seorang pengkhotbah yang baik terdiri dari 4. 4 ini kita sebut dimensi. Nah, dari dimensi ini nanti kita akan bisa membuat kuesioner. Gimana caranya? Ini. Tadi pengkhotbah terdiri dari 4 dimensi. Dimensi pertama kerohanian, dimensi kedua kesehatan, dimensi ketiga kecerdasan. Rohani ini dibagi menjadi 3. Gimana cara baginya? Baca bukunya. Seperti ini tadi ya.
Dibaca bukunya. Nah, ini kan rohani dibagi menjadi 3. Apa aja? Dibaca di sini. Nah, ini dibaca. Oh, ini kerohanian tuh apa aja, bla 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 bla. Kemudian Anda simpulkan. Oh, rohani dibagi menjadi 3. Dari 3 ini masing-masing Anda buat kuesionernya. Oh, pengkhotbah itu harus lahir baru. Lahir baru itu apa? Hidup dalam kebenaran. Ini kalimatnya boleh kalimat Anda sendiri, boleh tinggal copy dari bukunya aja kalimat-kalimatnya. Akhirnya ketemulah nanti ini kuesionernya. Jadi pentingnya teori itu apa? Supaya bikin kuesionernya tidak ngawur. Nih loh, kuesionernya nanti gini loh kalimatnya. Hanya ini aja kok. Tingkat yang ditakutin. Kalau boleh saya anggap itu berkat ya. Tingkat berkatnya di kuanti cuma ini aja, bukan kesulitan. Ketika Anda nanti sudah mulai bimbingan, Anda nggak akan terasa kesulitan. Memang sekarang ketika lihat kok kayaknya sulit banget. Jadi fungsinya teori itu ini. Jadi yang belum punya bayangan gimana caranya nanti bikin kuesioner nanti itu ada trainingnya sendiri, workshopnya sendiri untuk bisa membuat kuesioner seperti ini. Gitu ya. Jadi pentingnya teori seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Tadi sudah cara membuat judul, kita akan masuk yang berikutnya. Yang masih bingung variabel-variabel tadi. Kita akan masuk pada apa itu variabel sebetulnya. Variabel itu adalah sebutan untuk sesuatu yang bisa diberi nilai angka. Kalau untuk orang kuantitatif. Jadi kalau kita menjelaskan seorang itu cantik, maka cantiknya itu diberi nilai. Oh, cantik itu skala 1 sampai 10. Kalau cowok gitu ya, itu ada cewek cantik tuh, ada 2 orang cewek. Yang ini skala berapa? 1 sampai 10. Oh, ini 8, ini 9. Nah, itu namanya diberi nilai angka. Kalau orang kualitatif, cantiknya itu diberi nilai mutu dengan kata-kata. Cantiknya seperti apa, bagaikan ini yang itu lebar-lebar panjang dan itu ya. Aduh, saya nggak punya kemampuan untuk itu. Itu orang kualitatif. Kalau kuanti gampang. Nah, variabel ada 4. Saya ulang. Untuk kuanti ya ini, variabel ada 4. Variabel bebas atau X, variabel terikat atau Y, ini nanti variabel moderator, dan ini adalah variabel antara. 2 ini saya nggak jelaskan dulu daripada Anda bingung. Yang penting Anda tahu adalah variabel bebas itu X, variabel terikat itu Y. Ini Pak Rektor biasanya kalau ujian ditanya, variabel X Anda apa? Kalau saya sudah kasih bocoran gini, sebaiknya Anda punya rangkuman satu kertas, apa-apa yang sering Bu Wit ucapkan. Nanti kalau ujian ditanya ini, cepat-cepat tulis. Biasanya itu aja yang ditanya, seputar itu, beneran. Dari awal kemarin saya sudah kasih clue, nanti kalau ditanya ini, tulis pertanyaannya. Biasanya itu yang diajukan. Jadi kalau kemarin saya sampaikan, nanti kalau ditanya, kenapa Anda memilih judul ini, atau kenapa Anda memilih penelitian metode kuanti, nah, udah tulis saja pertanyaannya, siapkan jawaban. Begitu juga ini. Nanti kalau Anda dilihat judulnya, ditanya, apa variabel bebas saudara? Anda harus tahu variabel bebas saudara itu maksudnya X. Variabel terikat itu maksudnya Y. Catat semua clue-clue yang saya sampaikan, niscaya pasti Anda bisa jawab pertanyaan. Karena nggak jauh-jauh dari itu. Ya paling pertanyaan-pertanyaan yang lain itu ya seputar-seputar itulah. Tapi inti-intinya itu yang sudah saya sebutkan. Oke. Sekarang kita berbicara tentang ini ya. Ada 2 variabel. Upah dan kinerja. Sekarang saya mau tanya. Kalau ada 2 variabel ini, sebaiknya yang mana variabel X, yang mana variabel Y? Pak Berlin. X-nya kinerja. Siapa ini? Ibu Ayu? Sorry. X-nya yang mana? Kinerja, Bu. X-nya kinerja. Jadi pengaruh X-nya kinerja ya, pengaruh kinerja terhadap upah, gitu ya? Kenaikan upah. Oke, pengaruh kinerja terhadap upah. Jadi kalau kinerja naik, upah naik, gitu. Ada yang pendapat lain?
Bisa juga dibalik ya, Bu ya. Pengaruh upah terhadap kinerja. Nah, bingung sendiri. Bisa Bu, dua-duanya. Siapa ini yang jawab? Johan Bu. Pak Johan. Bisa Iya. dua-duanya. Jadi X-nya Iya, Bu. yang mana, Pak? Kalau kita bilang pengaruh upah, maka kita akan bilang X-nya Bu, upah. Jadi pengaruh upah terhadap kinerja gitu. Jadi kalau Terhadap upahnya kinerja. naik, maka kinerjanya naik gitu. Tambah rajin gitu maksudnya. Ya kan, metodenya kan pengukuran Bu. Pengukuran apakah upah naik, kinerja juga berimbang naik Bu. Berbanding lurus atau tidak kan Bu. Oh gitu. Makanya kuantitatif kan kita menghitung Bu, mengukur. Oke, untuk mengukur Bapak harus putuskan dulu. Yang mana yang X, yang mana yang Y. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, saya masih bingung Bu, untuk bagaimana itu menentukan pengaruh itu gimana Bu, pengaruhnya apa terhadap apa itu gimana Bu, gitu. Jadi kalau Anda punya dua masalah, satu masalah upah, dua masalah kinerja, Anda bisa bikin judul dibolak-balik, jangan sampai kebalik ya. Bisa pengaruh upah terhadap kinerja, bisa pengaruh kinerja terhadap upah gitu. Tapi kalau ini saya ganti. Sorry, kalau ini saya ganti. Saya ganti variabelnya ada dua. Lingkungan sama karakter. Yang mana yang X sama yang mana yang Y? Lingkungan X, Bu. X-nya lingkungan. Karakter B. X-nya lingkungan, Bu. Y-nya karakter. X-nya lingkungan, Y-nya karakter gitu. Bener? Bisa nggak dibalik? Bisa Bu. Bisa juga Bu. Pengaruh. Bisa Bu, bisa. Saya balik ya. Bisa Bu, bisa. Ini. Bisa dibalik. Bisa Dua-duanya nggak dibalik? Bisa Bu. Jadi gimana judulnya kalau dibalik? Pengaruh. Pengaruh Karakter terhadap pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan karakter. Karakter terhadap lingkungan. Nggak bisa dibalik, Bu. Jadi bisa atau nggak bisa? Siapa yang bilang bisa, siapa yang nggak bilang nggak bisa? Pengaruh karakter. Pengaruh lingkungan. Jadi yang mana? Lingkungan mempengaruhi karakter atau karakter yang mempengaruhi lingkungan atau bolak-balik? Lingkungan mempengaruhi karakter, Bu. Lingkungan Kalau buat mempengaruhi saya. karakter. Pengaruh lingkungan terhadap karakter yang tepat. Lingkungan mempengaruhi karakter gitu. Kalau Iya. karakter mempengaruhi lingkungan bisa nggak? Bisa Bu, Bisa bisa. Bu, bisa. 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 Misalnya Jadi misalnya karakter mempengaruhi lingkungan, sorry, karakter mempengaruhi lingkungan bisa nggak? bisa Bu. Bisa. Misalnya Gimana karakter pola pikirnya? Gimana pola pengaruh pikirnya? karakter pemimpin terhadap jemaat gereja. Satu-satu. Jadi yang dimaksud lingkungan itu gini. Anda misalnya sekolah di satu tempat, gitu ya. Kalau kepala sekolah gereja. Tolong yang lain di mute. Akhirnya yang tidak bicara di mute. Oke, misalnya ya pengaruh karakter terhadap lingkungan itu, sorry kebalik ya, lingkungan terhadap karakter itu gini. Anda sekolah di satu sekolah, Anda dididik di sekolah, gitu ya. Apakah bisa karakter Anda itu mempengaruhi orang-orang di luar sekolah? Itu kalau tadi pola pikir yang kedua. Bisa nggak karakter Anda mempengaruhi orang di luar sekolah? Atau karakter Anda di rumah mempengaruhi orang di sekeliling lingkungan Anda di luar rumah? Bisa Bu. Bebas loh, saya belum bilang iya apa enggak loh ya. Bisa Bu. Bisa. Istilahnya sebagai terang dan garam Bu. Wah, ini orang teologis banget ini. Bisa Bu, bisa. Istilahnya itu Bu. Oke, Pak Johan kenapa? Ya pasti bisa Bu, karena karakter seorang pemimpin pun bisa mempengaruhi jemaatnya kan Bu. Itu contohnya kalau gereja sesat, pemimpinnya sesat kan semua jemaatnya ikut itu Bu. Walaupun mereka tanpa sadar, mereka percaya 100% mereka ikut Bu. Kalau itu namanya bukan mempengaruhi lingkungan Pak, tetapi mempengaruhi jemaatnya sendiri. Lingkungan artinya orang yang di luar jemaat. Gitu. Di luar juga bisa Bu. Misalnya ada seorang anak yang dia sukanya foya-foya dan segala macam, terus dia membentuk komunitas di sekelilingnya, dia suka menunjukkan gaya-gaya hidup yang
Bagaimana dan anak-anak itu merasa enjoy, akhirnya lingkungan sekitarnya ikut semua, Bu. Wih, imajinasinya mantap ini. Oke, sekarang ya. Anda mau buat ini pengaruh ke sini atau ini pengaruh ke sini? Itu namanya hubungan antar variabel. Jadi Anda harus memutuskan gambar yang tepat. Apakah ini mempengaruhi ini dan ini mempengaruhi ini saling timbal balik? Ataukah ini mempengaruhi ini aja, X mempengaruhi Y? Nah, dalam kasus yang tadi ini, Anda mau pilih yang ini timbal balik, atau Anda mau pilih yang, Anda mau pilih yang timbal balik ini, atau Anda mau pilih yang ini, itu harus berdasarkan apa? Teori. Jadi kalau Anda memilih yang ini, X pengaruh terhadap Y, Anda harus putuskan juga yang mana yang X. Kalau dalam hal ini, yang upah dan kinerja, Anda bisa memutuskan upah mempengaruhi kinerja dengan logika berpikir, upah, semakin tinggi upah, maka orang kinerjanya semakin baik. Maksud saya semakin rajin gitu ya kinerjanya. Atau kita balik, kalau ini X, maka semakin tinggi kinerja, orang kalau kerjanya semakin baik, maka gajinya naik. Ini yang Y, bisa juga. Tergantung apa Anda ngomong bisa nggak bisa. Tergantung teori. Kalau teori Anda berbunyi begini, upah adalah hasil dari kinerja. Nah, itu baru berarti upahnya adalah Y. Tapi ketika teori Anda berbunyi sebaliknya, maka yang kinerja yang X gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, tadi pun begitu. Ketika logika berpikir Anda karakter mempengaruhi lingkungan, itu sudah sering saya tahu. Lingkungan mempengaruhi karakter itu sudah sering saya baca. Tapi ketika Pak Johan memiliki pola pikir yang berbeda, bahwa karakter kita itu bisa mempengaruhi lingkungan, dan ada satu ibu yang berbicara bahwa kita menjadi terang dan garam, it's okay, as long as you have theory. Gitu ya. Bisa dipahami? Kuantitatif, Anda boleh ngapain aja selagi Anda punya teori. Itu enaknya. Ketika Anda sudah disupport oleh teori, jalan aja terus. Anda nggak perlu mikir yang macam-macam, imajinasi, bla bla bla, kesulitan. Nah, itu enaknya orang-orang kuantitatif. Tapi memang kesulitannya adalah harus main di teori. Itu aja. Bisa dipahami ya? Jadi gimana sih Bu maksudnya pengaruh-pengaruh itu gimana? Cari dua masalah. Dua masalah ini kita sebut variabel. Tadi misalnya yang pertama adalah masalah upah, yang kedua adalah masalah kinerja. Dua-dua ini mau dibikin pengaruh, yang mana yang mempengaruhi yang mana mempengaruhi yang mana, itu tergantung apa teori. Apakah ini menjawab pertanyaan yang kemarin? Siapa yang kemarin tanya, Bu Sabrina atau Bu siapa kemarin? Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh tidak, saya lanjutkan ya. Pertanyaan saya itu Bu kemarin. Oh Ibu Neti. Iya. Sudah jelas belum Bu atau masih bingung? Sangat jelas Ibu, sangat jelas. Pak Johan, berarti ini base-nya harus teori ya Bu ya? Iya, base-nya teori ya. Paling enak itu kuantitatif itu memang mainnya teori aja. Begitu ketemu satu buku aja, buku yang lain tinggal ngelengkapin. Saya cuma butuh satu teori untuk variabel X, satu teori untuk variabel Y. Untuk mengajukan judul. Sisanya teorinya adalah pensupport. Jadi ibaratnya satu teori untuk X, satu teori untuk Y ini ketika Anda membuat rumah itu adalah fondasinya. Teori yang lain itu adalah untuk kerangka-kerangkanya, dindingnya, atapnya gitu. Pak Johan masih raise hand? Mau tanya lagi Pak? Sudah jelas Bu. Oke. Yang lain ini, yang saya belum pernah melihat wajahnya ini, yang off-cam ini, kemana semua? Elizabeth Laju, Esther Natalia, kemudian Esther Natalia ini yang kemarin kirim 3 kali voice note ya? Iya Bu. Yang Anda yang kirim 3 kali voice note ke pencet ya? Bukan. Bukan. Ada Natali Gogo. Natali Gogo itu siapa? Natalia Nogo, saya Bu. Natalia Nogo, mana? Saya mau tahu yang kemarin kepencet itu yang mana ini?
Waduh, ini banyak, saya nggak tahu yang mana ini. Resen aja supaya saya bisa lihat. Saya nggak tahu. Yang mana? Oke, ada pertanyaan yang lain? Pak Johan, tolong resennya dimatikan, Pak. Oke. Oh ya, Gita Sari Pakabu. Ini belum masuk judulnya ke saya. Harusnya sudah mengajukan judul. Gita Sari Pakabu. Ada di belakang layar nggak? Andi Basuki dan Nani. Pak Andi dan Bu Nani. Salam Bu, Ya, siapa ini? dari Serbaguna Bu. Oke, Serbaguna gimana? Mau bertanya Bu, untuk apa landasan teori Bu. Oke. Apakah landasan teori kita bisa menambahkan narasi kita sendiri Bu, atau harus dari teori buku semua? Oh, gini. Landasan teori itu kan di bab 2. Nah, bab 2 itu Anda kan menyampaikan teori. Teorinya itu kan diambil dari buku. Setelah Anda mengutip teori dari buku, bawahnya kasih kalimat Anda sendiri untuk menjelaskan teori itu. Gitu loh. Misalnya Anda mengutip dari buku tentang kepemimpinan. Ciri-ciri pemimpin yang ciri-ciri pemimpin hamba adalah 1, melayani jemaat, 2 apa gitu. Kemudian dijabarkan di bawahnya. Sesuai dengan sesuai dengan teori yang diungkapkan di atas, seorang pemimpin hendaklah begini gitu. Saran Anda sendiri, bukan saran, ulasan Anda sendiri. Begitu ya. Jelaskan, jabarkan teori itu. Jadi bukan murni copy teori, itu namanya Anda merangkum beberapa buku, bukan begitu. Ambillah mungkin teori yang inti-intinya 5 baris, kemudian jelaskan dengan kalimat. Ambil teori dari 1 buku, ambil lagi, jelaskan lagi, gitu terus untuk bab 2-nya. Bisa dipahami Serbaguna? Oke Bu, oke Bu. Ada pertanyaan lain? Tapi dari buku ya, bukan dari jurnal ya. Oke Bu, oke Bu. Ada yang lain? Agak turunin kameranya Serbaguna, saya biar lihat mereka. Oke. Oke, kita lanjut. Pak Andrijan ada pertanyaan? Bu, cukup Bu. Oke, kita lanjut ya. Ini ya. Nah, nanti ketika Anda sudah memutuskan variabel Anda 2, mau dipilih yang bagaimana judulnya, ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini, ditukar, maka Anda bisa gambarkan seperti ini nanti di bab 3-nya. Kalau gambarnya seperti ini, panahnya 2, artinya hubungannya timbal balik ya. Ini bisa mempengaruhi ini bisa mempengaruhi ini. Gitu. Oke. Sekarang paradigma. Supaya nggak bingung. Paradigma itu adalah alur berpikir. Paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara pandang dunia yang membimbing peneliti dan bla bla bla. Kalau saya sederhanakan, paradigma itu adalah cara pandang atau pola pikir kita. Kalau Anda punya judul, misalnya, seperti tadi, pengaruh upah terhadap kinerja, Anda harus putuskan paradigmanya begini atau paradigmanya seperti ini. Paradigma seperti ini maksudnya adalah, misalnya ini upah, ini adalah kinerja. Maka semakin tinggi upah, semakin tinggi kinerja. Maka gambarnya nanti begini. Gambar begini itu maksudnya begini. Pada titik di sini, ketika kinerja sekian, upahnya sekian. Pada titik di sini, semakin tinggi kinerja, maka di titik di sini, nah upahnya semakin naik. Itu pola pikirnya. Apakah ada pola pikir negatif? Nah, kalau saya tanya, misalnya, judul Anda adalah pengaruh pola asuh terhadap pembentukan karakter. Nanti kalau ujian misalnya. Judul Anda adalah pengaruh pola asuh terhadap pembentukan karakter. Coba jelaskan pola pikir atau paradigmanya. Catat ya. Coba jelaskan pola pikir atau paradigmanya. Caranya gimana ya? Anda jelaskan. Kalau X-nya naik, Bu, Y-nya malah naik. Nah, itu jelasannya begitu.
Ada nggak yang ada nggak yang paradigmanya negatif? Ada. Kalau X naik, Y-nya turun. Ada seperti itu. Dari judul aja saya udah bisa tanya macam-macam tuh. Kalau paradigmanya negatif bagaimana? Nih, seperti ini. Ya. Misalnya, Anda membuat judul pengaruh penggunaan gadget terhadap kebiasaan membaca Alkitab. Lihat, semakin sering Anda menggunakan gadget, ya, ini adalah yang sumbu datar ini gadget. Kalau Anda menggunakan gadget misalnya 1 jam sehari, maka Anda lebih bisa punya waktu untuk membaca Alkitab. Kemampuan untuk membaca Alkitab Anda mungkin 5 jam. Tapi ketika Anda menggunakan gadget ini untuk main game sebanyak 5 jam, maka kemampuan Anda untuk membaca Alkitab hanya sekian. Jadi ketika Anda punya judul, pengaruh gadget terhadap kebiasaan membaca Alkitab. Begitu nanti nilainya negatif, Anda ketakutan. Bu, pengaruh saya setelah saya hitung nilainya negatif, Bu, ini gimana? Nah, karena Anda bingung, mau bimbingan nggak berani, Anda punya talenta untuk yang teologi ini membaptis, bukan hanya baptis percik, tapi baptis selam. Data Anda dibenamkan, dan kemudian muncullah data baru, Anda merubah-rubah. Nggak usah begitu ya. Jadi kalau nanti Anda hitung, ini yang lain dengerin. Kalau nanti Anda ternyata ngitung, dan ternyata hasilnya negatif, itu jangan takut. Negatif itu artinya berbanding terbalik. Jadi judul Anda nanti kalau X-nya naik, Y-nya malah turun. Gitu. Mungkin nggak, Bu? Y-nya bentuknya nggak naik, nggak turun. Mungkin. Nih, seperti apa? Seperti ini. Ini pasti bingung. Kalau nggak ada dalam langsung dikerjakan, Anda pasti bingung. Nih. Mungkin nggak, Bu, pola pikirnya seperti ini, paradigmanya? Mungkin. Saya pernah menemukan satu mahasiswa kita, asal Makassar. Mereka meneliti tentang pola asuh anak terhadap karakter. Itu ternyata ketemunya nanti seperti ini, pola pikir dan grafiknya. Pola pikirnya seperti ini, begini. Ini anggaplah, ini adalah pola asuh, ini adalah karakternya. Ketika anak pola asuhnya itu di sekian, ketatnya sekian, maka anak karakternya akan sekian. Kita perketat lagi, kita perhatikan sungguh-sungguh anak kita, ketika ditambah lagi pola asuhnya, maka akan naik, karakternya akan semakin baik. Tambah lagi karakter pola asuhnya sekian, maka akan terjadi sekian karakternya. Tapi semakin diperketat di sini, maka hasilnya karakter anak akan semakin nggak baik. Tambah diketatkan lagi, karakter anak semakin nggak baik. Ini saya alami sendiri di anak saya. Anak saya ketika dididik dengan pola asuh sekian, pada saat titik jenuh, dia akan semakin tidak baik hasilnya. Makanya saya gunakan ini, tarik ulur. Hal tertentu saya perketat, hal tertentu saya longgarkan, supaya hasilnya begini, tidak begini. Gitu. Oke, lanjut. Nah. Oke, ini saya jelaskan besok aja. Sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Besok, kalau nggak Kamis, saya akan langsung kirimkan template supaya kita bisa langsung bikin bab 1. 1 hari jadi. Untuk kuanti. Sementara ini karena kita kelasnya gabungan, terpaksa, mohon maaf, saya berikan banyak teori. Jangan lupa, kalau saya sampaikan pertanyaan, kalau ditanya ini, Anda catat aja. Biasanya apa yang saya sampaikan itu biasanya keluar di ujian. Paling tidak itu intinya lah. Pertanyaan sisanya yaitu adalah penjabaran dari inti-inti itu aja. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri kuliah untuk malam hari ini, sebetulnya materi kita masih banyak. Ya, Shalom, Bu. Ya. Ya, Bu, mau bertanya, Bu, yang tadi yang pola pikir paradigmanya itu masuk di bab berapa, Bu? Gimana maksudnya? Yang tadi kan Ibu jelaskan, saya note loh, Bu, nyatet. Bahwa itu akan bisa jadi satu pertanyaan daripada penguji.
Nah, kalau penguji bertanya berarti kan ada dalam skripsi. Nah, pertanyaan saya itu masuk di bab berapa, Bu? Yang soal paradigma, pola pikir paradigma. Oh, dari judul aja saya sudah tahu. Misalnya Ibu, saya belum buka skripsi mahasiswa, saya sudah langsung tahu tuh. Saya belum buka mahasiswa aja, saya baru buka depannya. Itu saya sudah bisa tanya sekian puluh pertanyaan. Misalnya ya, ada judul gitu. Oke, sebutkan variabel X, saudara. Ya, catat aja boleh. Sebutkan variabel terikat saudara, gitu kan. Anda bingung. Tahunya cuma X dan Y, padahal nanti X itu adalah variabel bebas, gitu kan. Dari situ kemudian saya juga bisa tanya, lokosnya di mana? Unit analisisnya apa? Dari judul aja kita belum buka. Kemudian pola pikir saudara apa dari judul ini? Paradigmanya bagaimana? Oke, kami berpikir paradigmanya adalah ketika X naik, maka Y naik. Nah, udah begitu. Dari judul aja saya belum buka bab 1, saya sudah bisa nanya banyak gitu. Gitu ya. Itu sekalian belajar kalau jadi penguji besok. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya, sekarang Bu. masih bingung karena belum langsung praktek. Nanti kita akan praktek langsung cara membuat bab 1. Sesimpel apa? Pak Rudi, raise hand. Izin bertanya. Saya Bu mau tanya. Iya, silakan Bu Bu. Joyce. Ini maaf ya Bu, agak mundur ke belakang. Tadi soalnya saya mau bertanya, banyak yang nanya, jadi saya ngalah dulu. Saya mau tanya, ini kan tadi Ibu memaparkan kelebihan kuantitatif itu jumlah sampel yang besar dan adanya uji validitas dapat merefleksikan populasi secara akurat. Nah, masalahnya kan Bu, kalau itu kan pakai kuesioner gitu ya Bu ya. Nah, kalau pakai kuesioner itu kan kita nggak tahu nih, apalagi lewat WA. Orang ini menjawab dengan jujur atau tidak, atau memanipulasi jawaban kan kita tidak tahu. Nah, yang saya mau tanya Bu, yang akuratnya ini hanya populasinya yang akurat atau hasil dari kuesionernya yang akurat Bu? Jadi sebentar, berarti Ibu itu tanyanya adalah apa tadi Bu? Kesahian dari Bu. Kesahian dari kuesionernya itu Bu. Karena kan kalau kuesioner itu kan seperti saya nih dapat kuesioner gitu kan, saya kan bisa memanipulasi jawaban saya gitu. Jadi maksudnya bisa arahnya bukan ke situ Bu. Itu Ibu lihatnya tadi kan yang di tabel saya itu kan. Saya di tabel itu mengatakan bahwa kelebihan dari kuantitatif adalah merefleksikan populasi sampel lebih akurat. Itu arahnya begini Bu. Kalau Ibu yang tadi seperti saya katakan, kalau Ibu misalnya populasinya 1000 gitu ya. Kalau kualitatif kan paling kemampuan wawancaranya hanya 10 orang gitu katakan Mbak. Apakah 10 orang ini bisa merefleksikan pendapat 100.000 orang? Kan enggak ya Bu ya. Dibanding Ibu menggunakan kuanti, kalau Ibu menggunakan kuanti kan Ibu sebar kuesioner. Sebar kuesioner itu kan bisa 300 orang. Dalam sehari itu jadi loh Bu, 300 orang. Kalau mereka langsung balas chatnya. Nah, lebih mewakili mana? 300 orang lebih mewakili 1000 orang atau yang cuma 10 orang mewakili 1000 orang, Bu? Nah, itu yang saya maksudkan, Bu. Yang saya maksudkan kan kalau kuesioner itu si penjawab ini kan bisa aja memanipulasi jawabannya, Bu. Jadi dia tidak menjawab. Itu maksudnya validitasnya gitu ya. Seberapa valid jawaban mereka? Nggak apa-apa, Bu. Sekarang gini. Kalau nanti Ibu mengumpulkan kuesioner ya dari jawaban-jawaban orang itu, dari semua jawaban seperti yang saya sampaikan kemarin, Ibu menghitungnya akan menggunakan alfa. Alfa itu adalah namanya toleransi yang diizinkan, misalnya 5% atau 10% yang saya sampaikan kemarin 1%. Nah itu komputer itu ngitungnya udah mentoleransi ada 5% tadi Bu. 5% itu maksudnya tingkat kesalahan yang diizinkan. Jadi kalau toh ada orang ngawur, ya paling ngawurnya cuma 5% gitu loh Bu, nggak semua. Nah terus kemudian nanti ada progres di mana ketika Ibu hitung ada data yang nggak valid karena jawabnya cuma 5. Harusnya kan ada sangat setuju, kadang ragu-ragu, ada sangat tidak setuju. Ketika mereka jawabnya cuma 5 itu nanti otomatis kebuang. Karena apa kebuang? Itu bisa jadi ngisinya nggak baca, gitu ya. Misalnya begini. Saya tidak suka membaca Alkitab, atau saya tidak suka firman Tuhan. Karena mereka nggak baca, mereka isinya sangat setuju, gitu kan? Padahal kalimat pernyataannya adalah bunyinya saya tidak suka firman Tuhan.
Harusnya kan suka, tapi karena mereka nggak baca, mereka jawabnya sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju, 5 semua. Nah, ketika 5 semua nih otomatis di reject kok nanti. Jadi sehebat itu komputer, tentu ada kelemahan, tapi paling tidak ya masih mentoleransi lah Bu jawaban itu untuk valid gitu Bu ya. Sesuai dengan istilah Ibu gitu kan, maunya Ibu begitu ya. Apakah menjawab pertanyaan? Jadi jangan khawatir Bu. Walaupun ada jawaban ngawur itu ditoleransi paling 5% masih bisa. Nggak apa-apa. Oke Bu, oke. Makasih Bu. Pak Antonius, ada pertanyaan Pak mungkin? Pak Antonius, apakah di belakang layar? Yang belum pernah saya panggil lagi siapa? Ferawati Law. Ada pertanyaan? Di jalan Ibu, pulang kerja. Oh iya, Ya, baik. maaf Ibu. Baik. Ferawati Law, ada pertanyaan? Ya, Bu. Berlin, Pak Berlin ada pertanyaan? Belum Bu dosen. Oke. Baik, ini sudah 9:30. Tangkirnya selesai 9:30. Ya benar 9:30 ya. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut. Ketemu besok. Saya usahakan besok sebelum perkuliahan atau kalau paling lambat Kamis pagi, saya sudah akan berikan template untuk kita bisa membuat bab 1 secara cepat. Tinggal isi aja template yang saya bikin. Gitu ya. Privilege untuk kuanti. Kalau kuali, ada berkatnya sendiri nanti. Gitu. Jangan iri hati terhadap orang yang saya plesetkan ayatnya, mendapat kemudahan. Anda pun akan mendapatkan kemudahan yang lain. Oke, baik. Kita akan tutup perkuliahan kita malam hari ini. Saya minta salah satu, Bapak Bambang Haryono, bisa tutup dalam doa, Pak? Baik, mari Bapak Ibu